Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita lebih dulu mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 4 Mei 2024, Pekan ke-5 Paskah, Ofisi Pekan Pertama, Hari Minggu Paskah ke-5. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mada. Ini sungguh hari Tuhan, hari penuh kesukaan. Dosa kita dibersihkan oleh darah suci Tuhan. Oh, betapa mengagumkan bahwasanya cinta Tuhan
berhasil meniadakan ketakutan yang menekan. Oh, betapa menakjubkan bahwasanya kematian berhasil mengembalikan hidup yang tak terkalahkan. Terpujilah Kristus Tuhan, Kau kalahkan kematian. Engkau dibangkitkan Bapa dengan kekuatan Roh-Nya. Amin. Pendarasan Mazmur. Barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil, akan menjadi besar dalam kerajaan surga. Haleluya. Mazmur 130. Percaya seperti anak kecil. Belajarlah daripadaku, sebab aku lembut dan rendah hati. Tuhan, hatiku tidak angkuh, dan mataku tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu muluk, yang melampaui kemampuanku. Tetapi aku berusaha agar hatiku tenang dan tenteram, seperti bayi di bangkuan ibunya. Seperti bayilah ketenangan jiwaku. Berharaplah akan Tuhan, hai Israel, sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil, akan menjadi besar dalam kerajaan surga. Haleluya. Ya Allahku, dengan hati yang sederhana dan bergembira, aku mempersembahkan segala sesuatu. Haleluya. Mazmur 131. Janji Allah kepada keluarga Daud. Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ingatlah ya Tuhan akan Daud, dan akan segala kemenangannya. Ingatlah bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan dan berjanji kepada Allah Yakub yang Maha Kuasa. Sungguh aku takkan masuk ke dalam rumah kediamanku, takkan berbaring di ranjangku, takkan membiarkan mataku tertidur
ataupun membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapatkan tempat bagi Tuhan, kediaman bagi Allah Yakub. Kita telah mendengar tentang tabut itu di Efrata, telah mengetahuinya di padang Yaar. Mari kita pergi ke tempat kediaman Tuhan, bersembah sujud di hadapan tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, silakan ke tempat istirahatmu. Engkau beserta tabut kekuatanmu. Semoga para imammu berpakaian kesucian, dan umatmu bersorak kegirangan. Demi Daud hamba-Mu, janganlah kau palingkan wajah-Mu dari raja yang kau urapi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Allahku, dengan hati yang sederhana dan bergembira, aku mempersembahkan segala sesuatu. Haleluya. Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud dan menangguhkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud dan tidak akan mengingkarinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas takhtamu. Jika para anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka, maka anak mereka pun akan duduk di atas takhtamu selama-lamanya. Sebab Tuhan telah memilih Sion agar menjadi tempat tinggalnya. Di sinilah peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku akan tinggal, karena itulah kehendakku. Orang jujur akan ku berkati dengan berlimpah. Orang miskin akan ku kenyangkan. Para imam akan ku kenakan pakaian kesucian, dan umat akan bersorak gembira.
Di sana aku akan memberikan kekuasaan kepada Daud, menyediakan cahaya bagi raja yang kuurapi. Musuhnya akan kupermalukan, tetapi dia akan kumahkotai kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud dan menangguhkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 1 sampai 16. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka, dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya, dan berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur.
kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-266. Setiap kali kita bisa mengorbankan segala keinginan kita demi kebaikan orang lain dan selama itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. 267. Marilah kita hidup seperti Bunda tersuci yang hanya mencintai Tuhan, hanya berharap pada Tuhan, dan mengerjakan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan nada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya.
Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi sesama kita. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan supaya wabah corona ini di berbagai tempat segera berakhir. Marilah kita doakan pertikaian antara Rusia dan Ukraina. Semoga peperangan di antara mereka segera berakhir. Begitu juga pertikaian antara negara Rusia dan negara-negara di barat. Marilah kita berdoa juga untuk mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasihan, mematahkan belenggu dosa tersebut serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Saudara-saudara, marilah kita berdoa bagi mereka yang terpuruk secara ekonomi akibat wabah yang berkepanjangan ini. Semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami.
Tidak lupa, marilah kita doakan bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, pemulih dan pencinta kemunian hidup kami, Engkau telah meluputkan kami dari kegelapan. Arahkanlah hati kami kepadamu, supaya kami selalu tinggal dalam terang kebenaran. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara berjemaah. Marilah pada esok hari kita kembali bergabung di dalam ibadat bacaan.